Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Sukoyati, kelas reguler C dari program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya dalam suatu budaya masyarakat, di mana dalam proses sosialisasi ini merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi ini merupakan sebuah proses atau sebuah cara seseorang untuk menyesuaikan diri agar bisa diterima di dalam suatu kelompok. Dari definisi tersebut, ada beberapa tujuan terhadap sosialisasi. Yang pertama, mengetahui nilai dan norma. Sehingga jika kita sudah mengetahui nilai dan norma, kita akan mudah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu masyarakat. Yang kedua, membantu individu dalam memahami perannya, yang mana setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, memahami cara bertingkah laku di masyarakat, seperti menjaga tata krama, menjaga kesopanan terhadap orang lain. Yang keempat, pelestarian budaya dan kepercayaan, misalnya menjaga budaya yang sudah berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup, di mana manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial, yang mana keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi juga terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan juga sekunder. Primer merupakan sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu. Sosialisasi ini terjadi di lingkungan keluarga, ketika anak mengenal anggota keluarganya. Yang kedua, sekunder merupakan sosialisasi lanjutan yang mengenalkan individu ke dalam masyarakat, misalnya bergabung dengan anak-anak di lingkungan masyarakat. Jika dua sosialisasi ini digabungkan, maka akan menciptakan pribadi yang utuh. Ada beberapa tahap sosialisasi, yaitu yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan kegiatan meniru meskipun tidak sempurna. Yang kedua, internalisasi. Pada tahap ini, individu menanamkan sikapnya dalam perilaku sosial. Yang ketiga, enkulturasi, yaitu tahap di mana anak mulai berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pendewasaan diri, di mana pada tahap ini seseorang mulai menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dalam sosialisasi juga tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang sulit dalam bersosialisasi, yaitu yang pertama, kurangnya berkomunikasi. Hal ini terjadi bila anak tidak memahami lambang-lambang seperti bahasa dan juga isyarat. Yang kedua, adanya pola kelakuan yang berbeda, sehingga terjadi pertentangan terhadap norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, perbedaan nilai dan norma, sehingga seseorang sulit dalam proses sosialisasi. Yang keempat, perubahan masyarakat akibat modernisasi, misalnya mengikuti budaya barat, yang mana budaya barat tidak semuanya bernilai positif. Yang kelima, hambatan dalam bergaul, seperti seorang yang memiliki sifat pemalu sehingga ia sulit untuk bergabung dengan orang lain. Yang keenam yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan tindakan buruk yang dilakukan seseorang
karena adanya perbedaan baik agama, suku, ataupun hal yang lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sosialisasi di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana anak terlibat dalam sosialisasi. Dan sosok yang berperan dalam membantu anak dalam proses sosialisasi ini adalah seorang guru. Misalnya, seorang guru yang sedang mengajar muridnya, dan disitulah terjadi interaksi antara guru dan juga murid. Di lingkungan sekolah juga terdapat dua pengaruh iklim terhadap sosialisasi anak. Yang pertama, otokratis, di mana dalam iklim otokratis ini kelakuan anak dikontrol ketat oleh seorang guru. Yang kedua yaitu demokratis. Pada tahap iklim demokratis ini, anak-anak mendapatkan lebih banyak kebebasan dalam berperilaku. Kelakuan anak dibentuk menurut iklim kelompok. Oleh karena itu, seorang guru ada yang bersifat otokratis dan juga demokratis. Dalam proses sosialisasi di lingkungan sekolah, anak juga dihadapkan dengan adanya persaingan dan juga kerjasama. Adanya persaingan mendorong anak untuk berusaha mencapai sesuatu yang direbutkan. Misalnya, menjadi juara kelas. Sedangkan pada adanya kerjasama dapat mendorong anak untuk berusaha mencapai sesuatu demi kepentingan bersama. Misalnya, menjaga kebersihan sekolah ataupun hal yang lainnya. Proses sosialisasi juga membutuhkan model dalam melaksanakan perannya. Model yang dimaksud di sini adalah seorang guru. Seorang guru dituntut untuk melaksanakan perannya dalam berperilaku, di mana perilaku guru dapat ditiru oleh seorang murid dan juga dapat memberi pengaruh besar terhadap membentuk kepribadian seorang anak. Nah, masuk ke pembahasan terakhir yaitu masuk ke harapan sosialisasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, harapan dari seorang guru yaitu mengharapkan agar muridnya memahami apa yang ia sampaikan kepada murid sehingga murid mudah dalam mencapai sesuatu yang ia inginkan. Yang kedua yaitu harapan orang tua, yaitu anak mampu menguasai apa yang diajarkan di sekolah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu harapan dari seorang murid, yaitu adanya bimbingan dan dorongan dari seorang guru sehingga ia mudah dalam mencapai suatu kesuksesan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.